Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada masa pandemi Covid-19 ini. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda sekalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, selalu memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan dan pastinya physical distancing. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas dampak positif dan dampak negatif dari suatu perubahan sosial. Dan pastinya, Ananda sekalian sudah paham apa saja dampak positif dan negatif dengan adanya perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas yaitu modernisasi sebagai dampak perubahan sosial. Modernisasi merupakan suatu hal yang berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia ditandai dengan seperti yang dikatakan oleh Wilfred Moore, yaitu modernisasi mencakup transportasi total, masyarakat tradisional, masyarakat pramodern, dan masyarakat modern, atau bisa kita katakan masyarakat yang sudah mengedepankan teknologi. Dan organisasi sosialnya menyerupai kemajuan barat yang ekonominya makmur serta politiknya stabil. Ini menurut Wilfred Moore. Maksud dari teori dia tersebut yaitu modernisasi merupakan perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat secara total. Masyarakat berubah baik dari sistem mata pencahariannya, baik dalam sistem ekonominya, baik dalam sistem organisasinya, ataupun struktural masyarakatnya ke arah yang dianggap lebih maju, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat pramodern, dan masyarakat modern. Yang dimaksud dari perubahan yang terjadi, garis besar yang dianggap oleh Wilfred Moore adalah teknologi. Kita ambil contoh di dalam perubahan teknologi yang terjadi, yang pada dulunya pada masyarakat tradisional penggunaan suatu alat untuk membajak sawah itu dilakukan dengan tenaga hewan. Kemudian masuk pramodern, sudah ada yang kita kenal kalau istilah di kampung saya itu adalah robot. Dan sekarang sudah ada mesin yang menggemburkan tanah itu yang dikatakan traktor ataupun bulldozer. Perubahan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat ini yang dikatakan Wilfred Moore sebagai perubahan modernisasi dalam masyarakat. Secara proses modernisasi, suatu masyarakat dikategorikan ataupun dikatakan modern, yaitu ketika yang pertama memiliki cara berpikir secara ilmiah. Setiap hal sudah disangkut pautkan dengan yang namanya pendidikan. Sehingga pada saat sekarang ini pendidikan merupakan suatu prioritas utama terhadap setiap individu masyarakat. Pendidikan yang tinggi dianggap bakalan lebih dapat menunjang kesejahteraan sosial yang daripada pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan suatu hal yang diharuskan sehingga manusia bisa mengetahui 4 cara, yaitu bagaimana dia belajar untuk mengetahui sesuatu. Proses belajar yang dilakukan dia ini termasuk dalam cara berpikir ilmiah. Kemudian belajar melakukan sesuatu, learning to do. Dia belajar bagaimana memanfaatkan situasi, bagaimana memanfaatkan kondisi sehingga dia bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Kemudian learning to be, bagaimana belajar untuk menjadi diri sendiri sehingga kita mendapatkan kepribadian yang layak, yang sesuai, yang bernilai di dalam suatu masyarakat. Sehingga dapat dikategorikan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi mendapatkan suatu apresiasi di dalam kehidupan sosialnya, mendapatkan suatu derajat di dalam kehidupan sosialnya, seperti yang tertuang di Al-Quran juga, akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu.
Pada dasarnya berarti kita diharuskan, diwajibkan untuk memiliki pendidikan. Setelah yang tiga ini bisa kita ketahui berdasarkan dampak modernisasi, yaitu cara berpikir, masuklah kita bagaimana cara untuk hidup bersama di dalam kelompok masyarakat. Sehingga kita yang memiliki pendidikan-pendidikan, yang mengecam pendidikan, bisa menempatkan diri di dalam kehidupan masyarakat, sehingga perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat bukan menimbulkan kecemburuan ataupun konflik, malah meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, syarat proses modernisasi itu adalah sistem administrasi yang mulai melembaga. Sekarang kita melihat setiap pengurusan catatan-catatan kenegaraan, administrasi kenegaraan sudah dibagi kepada beberapa lembaga. Kalau seumpama kita mengurus suatu catatan sipil atau kependudukan, kita pertama diarahkan ke kepala desa, kemudian diarahkan ke kantor kecamatan, dan kemudian masuk ke catatan sipil. Hal ini merupakan sistem administrasi yang sudah melembaga, yang dianggap lebih maju, karena pada dasarnya ataupun pada zaman dulu sistem pembuatan ini kita katakan tumpang tindih. Di kantor desa sudah bisa mengurus semuanya, padahal tercatat hanya di skala desa, skala nasional tidak. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, contohnya juga KTP pada zaman dulu itu hanya terpakai di satu wilayah kabupaten, kemudian dibagi di wilayah provinsi, dan sekarang sudah masuk ke dalam ruang lingkup nasional. Jadi kita sudah masuk, ketika kita memiliki KTP nomor induk kependudukan, berarti kita sudah diakui sebagai warga negara secara nasional. Setelah itu adanya sistem pengumpulan data yang baik dalam sistem ekonomi, baik dalam sistem mata pencaharian, baik dalam sistem pendidikan. Kita sudah tercatat di satu lembaga, yaitu BPS, sehingga memudahkan kita untuk melihat informasi hal-hal yang ingin kita dapatkan berdasarkan data-data tersebut. Seumpama kita ingin mencari data informasi tentang sekolah, ada lembaga tertentu yang mengkaji tentang lembaga sekolah. Umpamanya kita ingin melihat informasi lainnya, contohnya pengurusan SIM, pengurusan BPJS, pengurusan yang namanya kartu jam sostek dan lain sebagainya, kita sudah lebih mudah untuk mendapatkan informasi tanpa harus pergi ke sana, yaitu dengan adanya situs-situs, yaitu dengan adanya link-link ataupun website-website dari lembaga tersebut. Selanjutnya adanya penciptaan iklim, di mana kita lihat dampak modernisasi ini adalah penyebaran informasi yang semakin mudah didapatkan oleh masyarakat. Sekarang ini baik di daerah terpencil ataupun di daerah-daerah yang terisolasi, kita sudah bisa mengakses yang namanya informasi. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di daerah tempat terjadinya suatu pemerintahan, tempat terjadinya suatu pusat ekonomi, kita sudah bisa mengetahui bagaimana hal-hal yang terjadi tersebut walaupun kita tempat tinggalnya di desa. Hal ini juga yang dilatar belakangi ketika terjadinya reformasi, di mana sebelum reformasi suatu informasi yang ada di dalam sistem pemerintahan itu tidak dibocorkan kepada rakyat. Namun dengan adanya reformasi yang identik dengan modernisasi, sekarang ini kita sudah tahu bagaimana pergerakan, bagaimana pembentukan, bagaimana pembubaran, hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Hal ini lebih memudahkan kita untuk bisa bersikap kritis, untuk bisa menempatkan diri, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa kena ke dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah tingkat organisasi yang tinggi. Terbukti dengan adanya modernisasi ini, semakin tinggi organisasi yang terjadi di dalam masyarakat, semakin mudah kita mendapatkan suatu peluang-peluang bisnis, semakin mudah kita mendapatkan suatu bidang-bidang pekerjaan, karena dilatar belakangi dengan adanya nomor satu, yaitu cara berpikir ilmiah. Seumpama kita ingin masuk ke dalam
bidang pekerjaan guru, kita masuk ke dalam universitas yang memang membentuk keguruan. Seumpama kita ingin bekerja di bidang teknik, kita masuk ke universitas yang memang membentuk orang-orang untuk menjadi seorang teknisi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sentralisasi wewenang. Terjadinya modernisasi pasti memiliki proses yang panjang dan lambat laun memberikan dampak negatif, sehingga diperlukan adanya sentralisasi kekuasaan, yaitu pusat pemerintahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang notabene di luar dari pusat pemerintahan ini bisa menuju ataupun bisa mengarahkan pemikirannya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa untuk kebijakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya sentralisasi wewenang ini, setiap lembaga-lembaga yang sudah terbentuk bisa melakukan social planning untuk membuat suatu program yang mana program ini bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama daerah-daerah yang terkategori masyarakat tertinggal ataupun masyarakat miskin yang butuh pembangunan dan kesejahteraan sosial yang lebih memadai. Sehingga dengan adanya sentralisasi dari pusat ini, dibentuklah satu badan yang mengkhususkan wewenang ini agar tidak terjadi yang namanya tumpang tindih pengambilan kebijakan. Dibentuklah yang namanya Bappenas yang memiliki kekuatan penuh dalam pembangunan, dalam sentralisasi wewenang, dan dalam membuat suatu planning tentang kesejahteraan sosial. Ada yang ingin ditanyakan? Apabila ananda sekalian belum mengerti materi tentang modernisasi ini, bisa ananda memberi komentar di bawah ini, sehingga terjadi proses interaksi di antara kita dan ananda lebih memahami pengantar tentang modernisasi. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri modernisasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana karakteristiknya dan apa manfaatnya terhadap kehidupan kita sekarang ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.